Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi yang pertama, eksistensi Tuhan dan fitrah manusia untuk beragama. Yang kedua, tauhid, esensi ajaran Islam. Yang ketiga, karakteristik akidah Islam. Yang keempat, perbandingan agama-agama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Adinda Ade Koirunisa, yang kedua ada Muhammad Fitoni Hadi, dan yang ketiga ada Yanwar Putri Ayu Eldina. Bab pertama akan disampaikan oleh Vito. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu doktrin pokok ajaran Islam. Bab pertama yaitu eksistensi Tuhan dan fitrah manusia untuk beragama. Yang pertama yaitu Islam, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT menciptakan kita sebagai manusia untuk mengenalnya dan menyembahnya dan tidak mempersekutukannya. Hal ini sudah ditegaskan Allah di dalam Al-Quran di surah As-Zariyat ayat 56, dan tidaklah kami ciptakan manusia melainkan untuk menyembahnya. Sebelum manusia diciptakan berbentuk materi atau jasad, yakni sifat abstrak atau zat, dinamakan yaitu roh. Manusia telah mengadakan ikrar suci di hadapan Allah, yaitu mengakui akan ketuhanan dan keesaan Allah SWT. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran dengan dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar kalian di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami ketika itu kami lengah terhadap ini. Surah Al-Araf ayat 172. Rasulullah SAW pernah memberitahukan tentang hakikat ini seraya bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan hambanya atas pengetahuannya. Mereka bersaksi akan ketuhanan Allah SWT hingga datang setan dan menghasut mereka. Yang kedua, kita mengambil filsuf Yahudi yaitu Abraham Joshua Heschel. Dia adalah seorang filsuf Yahudi, teolog sekaligus pemimpin keagamaan. Dr. Heschel adalah seorang profesor dalam bidang etika Yahudi dan mistisisme di Seminari Teologi Yahudi. Salah satu pernyataan dia mengenai Tuhan adalah bahwa memahami eksistensi Tuhan merupakan hal yang rumit dan tidak akan pernah final. Lanjut yang ketiga yaitu seorang ahli syaraf dengan bermanya yaitu Goswat U.S. Ramah Chandra. Goswat sendiri awal mulanya ditemukan oleh ahli riset psikologi dan syaraf Michael Persinger pada awal tahun 1990-an. Yang lebih mutakhir lagi ditemukan pada tahun 1997 oleh ahli syaraf yaitu beliau U.S. Ramah Chandra dan timnya dari California University saat menemukan eksistensi Goswat dalam otak manusia. Goswat adalah salah satu titik di dalam otak manusia yang berhubungan dengan Tuhannya. Dengan kata lain, terdapat saraf kecil di dalam otak manusia yang dapat merespon dari aspek agama dan ketuhanannya. Dikatakan bahwa saraf tersebut akan menjadi lebih utuh apabila dirasa untuk mengingat Tuhan. Menurut ahli syaraf ini sangat unik karena tidak teraliri darah sepanjang hari, namun tidak mati. Saraf ini hanya butuh darah 2-4 detik saja sebanyak 5 kali sehari. Saraf ini seperti chip atau modul yang ditanam Tuhan dalam otak manusia untuk mendeteksi dengan hal-hal yang berhubungan dengan spiritual dan ilmu yang katanya dari Sang Pencipta. Lanjut berikutnya yaitu yang keempat yaitu Ibnu Taimiyah, seorang pemikir dan ulama Islam dari Haran, Turki. Menurut beliau,
fitrah beragama disebut dengan fitrah munazalah atau fitrah yang diturunkan. Itu merupakan fitrah majbullah yang sudah ada di dalam diri manusia. Jadi kesimpulan dari berikut dari eksistensi Tuhan itu adalah konsepnya mengenai eksistensi Tuhan merupakan topik yang tidak bisa didefinisikan. Bahkan setiap ahli atau filsuf masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Namun secara agamis eksistensi Tuhan dalam tiap konsepsi agama. Ajaran Islam. Tauhid secara bahasa artinya mengesahkan atau menganggap sesuatu esa atau tunggal, atau secara istilah tauhid berarti dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa la ilaha illallah yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid adalah dasar terbesar dari keyakinan Islam. Bahkan, seseorang akan dianggap muslim apabila meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Menurut Islam, semua ajaran yang diturunkan kepada para nabi memiliki esensi yang sama, yaitu pengetahuan tentang tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai dalil yang bertebaran dalam Al-Quran, Sunnah, dan Atsar Salafus Shalih, para ulama membagi tauhid ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, tauhid rububiyah, atau mengesahkan Allah dalam perbuatannya, yang berarti hanya Allah saja yang menciptakan alam semesta dan segenap isinya. Hanya Allah saja yang mengatur alam semesta ini, hanya Dia sendiri yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, dan hanya Dia saja yang berkuasa di dunia ini. Kedua, ada tauhid uluhiyah, yang artinya mengesahkan Allah dalam peribadatan hamba kepadanya. Maksudnya, hanya Dia yang berhak diibadahi, maka kita wajib mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan Dia satu-satunya yang berhak menerima ibadah. Yang ketiga, ada tauhid asma wa sifat, yang artinya hanya Dia pemilik nama Allah, hanya Dia pemilik nama yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Hanya Dia yang memiliki nama dan sifat maha pengasih dan maha penyayang, yang rahmatnya meliputi segenap makhluk, yang kasih sayangnya begitu luas, tidak terbatas. Hanya Dia yang memiliki sifat tidak pernah lelah, tidak pernah tidur sedikit pun. Hanya Dia yang tidak tercipta karena Dia adalah Sang Pencipta. Islam menolak segala bentuk penggambaran Allah dalam bentuk manusia yang diidolakan karena latar belakang, kebangsaan, kekayaan, kekuasaan, maupun ras. Saat Nabi Muhammad ditanyai oleh umatnya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjawabnya dengan menurunkan surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Surat Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya, "Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa," menjelaskan tentang Allah menyuruh Nabi Muhammad menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya, bahwa Dia adalah yang Maha Esa, tidak tersusun dan tidak berbilang. Keesaan Allah itu meliputi 3 hal, yaitu Maha Esa pada zatnya, yang berarti zatnya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Yang kedua, Maha Esa pada sifatnya, yang berarti tidak ada satu sifat makhluk pun yang menyamainya. Dan yang ketiga, Maha Esa pada perbuatannya, yang berarti Dialah yang membuat semua perbuatan. Ayat kedua surat Al-Ikhlas yang berarti Allah tempat meminta segala sesuatu, menjelaskan tentang Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Dia Maha Pencipta, Maha Kaya, Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan yang lain, sedangkan semua makhluk bergantung kepadanya. Ayat yang ketiga yang berarti
Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, menjelaskan bahwa Allah tidak beranak, tidak ada yang sejenis dengan Allah sehingga dia bisa menikah dengannya dan melahirkan anak, dan tidak pula diberanakkan karena dia kekal dan tidak bermula. Ayat ini juga menentang dakwaan orang-orang musyrik Arab yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah, dan dakwaan orang Nasrani bahwa Isa anak laki-laki Allah. Ayat keempat yang artinya dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, menjelaskan bahwa tidak ada yang setara dan sebanding dengan dia dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Lalu ada mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta, maka Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang mampu sebanding dengannya dan mampu menyerupai keagungannya. Yang selanjutnya yaitu doktrin-doktrin pokok dalam akidah Islam, yaitu karakteristik akidah Islam. Nah, karakteristik akidah Islam itu menjelaskan dari akidah Islam yang merupakan Islam itu ajaran yang sempurna, yang memiliki keunggulan dan juga kekhasan. Nah, karakteristik akidah Islam itu ada apa aja? Itu ada 4. Nah, yang pertama, Islam itu merupakan agama yang fitrah, agama suci. Yang kedua, bersifat universal. Yang ketiga, melanjutkan tradisi tauhid. Yang keempat, menyempurnakan agama terdahulu. Yang pertama yaitu agama yang fitrah. Maksud dari agama yang fitrah ini apa? Yaitu agama yang suci. Nah, agama yang suci pasti mengarahkan para umatnya untuk selalu tetap dalam ridha Allah, baik dalam urusan keduniaan maupun dalam urusan akhirat. Nah, terus di dalam syariat-syariat, aturan-aturan Islam itu tidak ada satupun yang mengajarkan keburukan, semuanya mengajak pada kebaikan. Mau dicari dari Al-Quran, Al-Hadis, semuanya dicari pun tidak ada yang mengajak pada keburukan satupun, semua mengajak pada kebaikan. Terus yang ketiga, aturan-aturan tidak memberatkan. Nah, aturan-aturan syariat-syariat Islam itu tidak ada yang memberatkan umatnya sama sekali. Bahkan jika ada yang keberatan, pasti dijelaskan di hadis yang lain bahwa ada kemurahan untuk mengerjakan syariat tersebut. Terus yang terakhir, agama Islam itu memiliki pedoman dan contoh yang sempurna. Maksudnya gimana? Nah, agama Islam itu memiliki pedoman. Pedomannya apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Yang mana di dalam Al-Quran menjelaskan aturan-aturannya, sedangkan di dalam Al-Hadis menjelaskan rincian dan cara secara detailnya dari syarat-syarat hukum-hukum syariat-syariat yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Juga Islam memiliki contoh yang sempurna. Contoh yang sempurna itu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sendiri memiliki julukan uswatun hasanah, yang berarti sebaik-baiknya contoh. Nah, sampai memiliki julukan seperti itu, sudah pasti kalau Nabi Muhammad itu memiliki karakter yang baik, sampai bisa dijadikan contoh yang sempurna. Lanjut yang nomor 2. Yang kedua, Islam itu bersifat universal. Maksudnya bagaimana? Islam itu mengatur segala sesuatu dari para pemeluknya, para umatnya. Nah, mulai dari hal yang besar sampai hal yang kecil sekalipun itu diatur. Nah, dan dengan diatur itu, jika para pemeluknya, para umatnya itu mau mengamalkannya, itu semua akan mempermudahnya dalam kehidupan, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Nah,
mulai dari yang berbeda bangsa, budaya, suku, bahasa. Itu semua pun jika benar-benar menjalankan syariat dengan benar, maka semua itu tidak ada yang keberatan, karena memang diatur untuk semua umat, bukan hanya untuk satu umat saja. Terus yang ketiga yaitu melanjutkan tradisi tauhid. Nah, inti dari agama Islam yaitu kan tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Nah, ajaran untuk mengesahkan Allah ini tidak hanya diwahyukan pada Nabi Muhammad saja. Nah, tetapi dari rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, yang mana rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu juga dituruni wahyu oleh Allah untuk mengesahkan dan menyembah pada Allah. Nah, hal itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya nomor surat 21 ayat 25. Nah, dan juga dijelaskan di dalam surat An-Nahl nomor surat 16 ayat 36. Di dalam surat Al-Anbiya yang isi ayatnya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Arti dari ayat tersebut, dan tidaklah kami Allah mengutus seorang utusan sebelummu kecuali kami memberi wahyu kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang wajib disembah kecuali aku. Aku di sini yang dimaksud itu Allah. Nah, maka menyembahlah kalian kepadaku Allah. Jadi sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu diutus, juga nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu itu juga diutus oleh Allah, diwahyui oleh Allah untuk menyembah pada Allah. Bahkan tidak diutus seorang utusan kecuali utusan tersebut diperintah untuk menyembah dan mengesahkan Allah. Dalam surat An-Nahl ayat ini berisi, Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Ayat ini memiliki arti dan penjelasan, dan sungguh-sungguh kami Allah telah mengutus di dalam setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada mereka, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian sebagian di antara mereka kaum yang didatangi oleh rasul, itu ada sebagian yang diberi hidayah oleh Allah. Ya, mereka mau iman pada Allah, iman pada Rasul. Nah, tapi dan sebagian di antara mereka ada yang telah dikodar sesat, meskipun telah kedatangan seorang Rasul, udah ada kitab suci, mereka tidak mau iman karena mereka telah dikodar sesat. Nah, maka berjalan-jalanlah kalian di bumi ini, lalu pikirkanlah bagaimana akibat orang yang mendustakan pada Rasulnya. Nah, di ayat ini juga oleh Allah disindir pada orang-orang yang tidak mau beriman pada orang yang tidak mau iman pada Rasul dan Allah. Kalian jalan-jalanlah ke bumi, lihat reruntuhan negara suatu kaum yang mereka kufur kepada Allah, kafir pada Allah. Mereka bakalan hancur. Itu akibat dari orang-orang yang mendustakan pada Allah dan Rasul-Nya. Yang terakhir nomor 4, yaitu menyempurnakan agama yang sebelumnya. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi dan Rasul itu diberi wahyu agar mengajak umatnya untuk menyembah dan mengesahkan pada Allah. Namun, Nabi Muhammad dengan para Nabi
nabi-rasul sebelumnya itu memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya apa aja itu? Itu yang pertama, rasul yang diutus. Terus yang kedua yaitu kaum yang dituju. Nah, tiap rasul ini memiliki kaum sendiri-sendiri yang dituju. Yang ketiga, hukum dan syariat yang terkandung di dalam kitab suci yang dibawa. Nah, seiring dengan pergantian rasul yang diutus, Allah itu selalu menyempurnakan pada agama yang diturunkan selanjutnya. Jadi yang awalnya diturunkan agama Yahudi, terus Allah menurunkan Nasrani. Nah, Nasrani ini menyempurnakan Yahudi. Nah, terus setelah Nasrani, Allah menurunkan Islam. Nah, Islam ini menyempurnakan yang Nasrani. Nah, karena Nabi Muhammad ini yang terakhir, Islam ini yang terakhir, tidak ada penerus, tidak ada penggantinya, sudah pasti Allah menyempurnakan agamanya pada Islam ini, pada Islam, pada Nabi Muhammad. Selanjutnya yang keempat yaitu perbandingan agama-agama. Yang pertama yaitu Kristen. Yang satu merupakan pengembangan sekte Yahudi yang berkembang menjadi agama. Kedua, konsep agama monoteistik tetapi tidak terlalu ditekankan. Tiga, agama yang meyakini dan mengikuti Yesus Kristus, Isa Masih. Di dunia ini menggolongkan Kristen ke dalam agama monoteis. Kristen percaya akan satu Allah. Mereka mengakui bahwa Allah ini satu. Walaupun dalam pemahaman manusia, Allah itu termanifestasi ke dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus. Bersama-sama ketiga tersebut dinamakan Tritunggal. Dalam teologi Kristen, ketiga pribadi ini tidaklah independen, selaras, yang artinya bersama-sama mereka mempunyai karakter dan hakikat substansi ilahi yang sama dan tidak bertentangan satu sama lainnya. Meskipun demikian, masih ada sebagian sekte minoritas dari agama Kristen, seperti misalnya saksi Yehova yang menyangkal gagasan tentang Tritunggal tersebut. Sementara yang lainnya seperti sekte Mormonisme yang menyembah hanya satu Allah, tetapi terbuka terhadap keberadaan yang lain-lainnya. Contoh selanjutnya yaitu Yahudi. Yang pertama adalah agama Semitik tertua di dunia. Istilah agama Samawi tersendiri lebih sering dipakai dibanding dengan agama Semitik. Dua-duanya memiliki pengertian yang sama. Namun agama Semitik mengacu pada agama Abraham. Dalam sejarahnya, agama Semitik terdiri dari agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiga agama itu sama-sama mengenal sosok Ibrahim. Lalu juga memiliki kitab suci masing-masing. Bagi umat Yahudi, sosok Ibrahim merupakan kakek moyangnya, dan mereka menyebut Ibrahim sebagai seorang Yahudi pertama atau bapak kami. Yang kedua yaitu penyebaran ajaran. Meskipun penyebaran ajaran Yahudi ini sebenarnya adalah Nabi Musa, tapi dalam beberapa aliran Yahudi, salah satunya adalah Yahudi Ortodoks, menganggap bahwa awal mula ajaran ini berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga yaitu doktrin ajaran. Doktrin ajaran esensial yang diberikan oleh Nabi Musa dan dianut oleh kaumnya adalah monoteisme Yahudi. Dan yang terakhir adalah Islam. Yang pertama yaitu menganggap dirinya sebagai ajaran agama tertua. Yang kedua, identik dengan agama primordial atau agama yang benar. Ketiga yaitu Islam sangat menekankan keesaan Tuhan dan hubungan langsung manusia dengan Tuhannya. Yang
Yang keempat yaitu Tuhan menurut Islam adalah Maha Kuasa, Hakim yang Maha Adil, Maha Pengasih, dan Maha Pengampun. Yang kelima, menekankan kehidupan yang seimbang dan harmonis antara lahiriah dan batiniah. Demikian akhir presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu untuk kita semua.